nggak? Sudah. Kelihatan kan ya? Nah, ini kebetulan. Nggak kebetulan ya? Ini market prospek nasabah di Brusi. Yang pertama itu ring 1 ya. Ring 1 itu kan keluarga, sanak saudara. Nah, kita harus list tuh ring 1-nya kita siapa. Di list detailnya. Kemudian kalau misalnya dari ring 2 itu tidak ada, ya berarti kita main ring kedua. Ada teman, rekan kerja, bisnis, atau tetangga. Nah, ini kita harus punya daftar nama. Fungsinya daftar nama. Dari daftar nama itu ring 1, ring 2 itu harus didatengin, harus diprospek. Yang berpotensi itu kita harus punya listnya, sekiranya dia bisa apa enggak ya. Kalau ini mentok nggak ada, ini yang saya lakukan. Saya cerita cuma pengalaman pribadi saya sih, canvassing. Tapi saran saya tidak menyarankan canvassing. Cuma kalau memang kepepet ya mau nggak mau canvassing supaya sangkainya dapat. Masa kita mau diem aja kan nggak mungkin kan ya, nunggu orang datang apa saya mau ikut Prudential, rasanya kan nggak mungkin banget ya, mau nggak mau juga harus terjun. Gitu. Dari sini harus Mbak punya ada ring 1. Nah, itu harus dikerjakan. Jangan pernah malu dan jangan lupa branding kalau diri kita ini agent Prudential. Jangan pernah malu karena agent Prudential itu kerjaan yang apa ya, halal banget dan jiwanya tuh jiwa sosial banget. Makanya dan gitu kalau kita nunjukin kalau kita agennya pro tuh kayak langsung kayak temen-temen gitu ya. Nah, itu sudah terbiasa. Pokoknya jangan pernah baper. Oh ya udah loh, saya pun dulu mau ngawali Prudential pun juga kayak gitu. Teman saya juga hilang semuanya. Tapi ketika saya jadi dan saya membuktikan diri saya ini bisa, datang sendiri loh, tanpa saya prospek. Mereka menyodorkan diri. Semua itu butuh waktu sih, step by step sih. Gitu. Next. Nah, ini mengapa canvassing? Satu ya, unik karena seseorang yang baru dikenal dapat percaya kepada kita. Nah, ini kita harus benar-benar bisa membawa diri, terus bisa supel, kemudian hebat karena kita menemui banyak orang. Dari kita banyak ketemu orang itu kan mau nggak mau membuat kita belajar ya. Nanti kan dari misalnya kita ketemu orang A, orang A keberatannya ini, nah kita tanya leader nih, nah itu kan membuat kita pinter kan. Ya mau nggak mau kan kita keasah sendiri. Yang terakhir ini menantang, itu nantang mental kita. Terus terang loh, berani nggak? Tok, permisi saya dari Prudential. Nah mental kita sudah kuat apa enggak nih? Dan jangan pernah baperan. Kalau ditolak ya udah next, ditolak ya next. Saya kalau ditolak orang, saya mesti bilang gini, alah suatu saat loh kamu juga cari aku kok. Tapi sorry, ketika kamu sudah cari saya, aku nggak bisa terima kamu karena kamu cari aku tuh ketika kamu sakit. Nah, simpel aja mikirnya. Jangan pernah baperan pokoknya. Kalau sama meta, kalau ini baperan, aduh ditolak, aduh ini bakalan susah. Next tuh. Ini kelebihannya. Kelebihannya itu percepatan proses belajar. Di lapangan kita juga menemui banyak masalah. Dari semua banyak masalah itu kan kita konsultasi dengan leader, banyak belajar juga. Terus banyak menemui karakter calon nasabah. Nah ini kan banyak toh, karakternya nasabah itu kan berbeda-beda. Ada yang welcome dengan kita, ada yang nasabah itu marah-marah baru percaya dengan kita. Itu kan banyak banget. Terus tadi juga melatih mental. Terus menambah koneksi list referensi calon nasabah. Jadi kalau misalnya punya ring 1, ring 2, mau nggak mau kan pasti akan habis kan ya itu ya ring 1, ring 2. Kalau kita canvassing itu secara nggak langsung nambah calon nasabah kita loh. Karena itu nggak tahu kapan closingnya gitu loh. Nah dari sini paham nggak? Ya. Next. Nah ini kekurangannya canvassing. Butuh waktu untuk belajar. Memang pasti butuh waktu untuk belajar. Jadi sebelum canvassing itu, sebelum kita terjun lapangan, kita harus benar-benar tahu yang namanya itu produknya Prudential itu seperti apa. Jangan ketika terjun terus ditanyain nasabah bingung. Mbak ini kok presentasi tapi kok hahe tadinya nasabah ini mulai nyaman dengan kita tapi ternyata kitanya yang gagap atau apa dan nggak paham
paham lah, jangan sampai hal seperti itu. Kayak gitu kalau yang baru ya mbak ya, agent baru terus kepingin kanvasin, terus kan kadang kan produk kan banyak mbak, kadang kan ngeblank atau lupa gitu, terus ngelesnya ya apa mbak? Kalau nggak ngerti terus habis ngelesnya gimana? Bu, boleh nggak saya minta waktu 5 menit aja, saya mau telepon leader supaya saya tidak salah dalam menjawab pertanyaan ibu. Kalau aku sih gitu. Terus menemui banyak tolakan lah, ini pasti. Yang aku bilang kan itu kanvas itu 1000 banding 1. Tapi kalau sudah 1 itu didapat ikan besar, wes bener-bener yang kamu ngerasain banget nantinya. Soalnya ini bener-bener pengalaman aku tahun kemarin sih, ditolak banyak. Tapi begitu kanvas saya masuk, deal, jadi itu ke bawah komisinya itu banyak banget. Pokoknya intinya harus sabar sih. Mengeluarkan biaya lebih banyak dibanding market referensi, jelas. Karena kalau kita kanvasin itu kan 1 kita kan bensin, 2 kan parkir ya, 3 kan kita mesti makan, minum, itu kan pasti. Kalau kita datangin market referensi kan enakan kita bisa sendirian, terus datang tinggal kita presentasi. Itu sih. Ada yang mau ditanya nggak kekurangannya? Kamu kasih aja. Ini sudah selesai Belum. Oh. Nggak apa-apa, tanya aja. Waktunya yang tepat gitu kalau ke rumah sakit itu jam berapa mbak? Kalau aku biasanya jamnya waktu pulang. Pulang maksudnya? Pulang sore berarti? Enggak sih, siang. Jamnya pasien pulang. Pagi juga. Sore itu juga sih. Kalau sore kan malam juga bisa sih. Kalau aku sih pribadi lebih senang jamnya waktu pasien pulang. Karena kalau rumah sakit itu rekanan dengan Prudential, banyak banget nasabah itu keleleran yang nggak ada agentnya. Nah itulah marketnya kita. Terus saya sedikit cerita ya, tahun kemarin itu saya kanvasin di Premier. Di dalam Premier itu kan ada meja bundar gede itu, meja bunyinya Prudential. Terus ada orang bawa polis tebel banget polisnya. Saya lihat dari jauh, kok kayaknya orang itu mau ngurus sesuatu. Saya lihat dari jauh, saya kejar loh ke parkiran. Saya samperin ke parkiran, jadi saya begitu dia selesai di meja itu, saya jalan di belakangnya dia, saya kejar di parkiran. Saya tanya, loh Bu, saya Devi dari Prudential, saya tunjukkan kartu nama saya. Terus saya tunjukkan kartu AAJI saya. Kan ada tuh kan lisensi AAJI itu selalu dibawa di dalam dompet. Nah itu saya tunjukkan, Bu tadi kayaknya Devi ngeliat Ibu kesusahan mau ngurus sesuatu. Akhirnya dia bilang, iya Mbak, saya mau klaim, mau operasi, bla bla bla. Singkat cerita, bukan nasabah saya bantuin sampai klaimnya cair 15 juta. Selesai saya urus klaim, dari orang nggak kenal saya dapat 5 case Desember kemarin dari 1 orang itu. Nah, itu masih aktif atau enggak? Masih aktif sampai sekarang. Maksudnya dalam prospek ibu itu si nasabahnya itu masih punya agent yang aktif atau masih aktif agentnya? Agent masih aktif tapi udah nggak ngurusin dan udah pindah. Maksudnya sudah nggak konsentrasi di Prudential gitu. Jadi nasabah ini keleleran. Banyak loh sebenarnya market di luar. Tergantung kita ini mau gerak apa enggak, tergantung kita ini berani apa enggak gitu, terjun di lapangan itu. Banyak banget kok marketnya. Dev mau tanya ya Dev, kadang sebenarnya kalau berani kadang nyalinya itu sudah ketemu orang kira-kira potensial, tapi hati ini apa mulut ini nggak mau ngomong gitu loh. Nah, itu ya saya kalau ngatasinya itu ya memang saya pernah kayak gitu kok, tapi kalau saya lihat ke belakang lagi, saya pengen sesuatu waktu itu, saya benar-benar waktu itu pengen dengan karena kan momennya saya ngejar kan. Saya kalau sudah ngomong enggak gitu mulai hati kan maju mundur. Saya mesti ngelihatnya itu goal saya di belakang gitu. Dan gini, saya ya terus terang kalau saya prospek itu pulang ke rumah itu orang tua itu mesti nanya tuh. Makanya itu saya yang buat saya akhirnya mau nggak mau kan harus tetap melakukan hal itu karena di melakukan bagiannya ya. Karena di rumah itu ada orang tua saya yang nanya. Jadi masa kita mau bohong? Selain Pak Kandu nanya, orang tua nanya, jadi gitu. Jadi intinya jangan sampai kita nggak cerita ya. Iya, jangan sampai ketika kita kan masih masuk rumah sakit, pulang itu
jelek itu 2 data lah yang bisa kita follow up. Jangan sampai kita keluar dari rumah sakit sudah keluar uang bensin, keluar uang makan, itu nggak dapat apa-apa. Emang tergerak kok kalau misalnya kita ngelihat goal. Tergantung goalnya kalian ini apa. Saya kan nggak tahu dong, mbaknya kan pasti pengen apa, Koko kan pengen apa, tergantung. Terus lihatin itu aja, nggak usah lihat yang lainnya, lihat goal. Mungkin yang sudah punya anak, oh lihat anakku, udah lihat itu aja, nggak usah lihat yang bayangin yang macam-macam. Tuh saya nggak pernah. Next. Oh ini slide terakhir. Nah ini persiapannya ya, survei area yang akan dituju, lokasi dan waktu. Jadi ini maksudnya gini, misal nih kita mau keluar rumah mau kanvasing, itu harus tahu nih tempatnya dan bangun habit. Misal hari Senin, oh aku mau di rumah sakit A, ya udah kamu atur waktunya. Gitu. Misalnya mau dari jam sekian sampai jam sekian. Hari kedua lakukan hal yang sama. Jangan hari pertama kita kanvasing, hari kedua kita santai-santai, ketiga santai-santai, hari keempat kita nggak ngapa-ngapain, hari kelima mau bangkitin lagi, itu loh susah. Jadi kalau aku dulu seminggu full aku kanvasing, full itu saya di rumah sakit. Saya senangnya ke Premier sih, karena di Premier tuh bebas, harus tahu lokasinya. Udah gitu ya, misalnya nih dari pagi sampai siang kita ke rumah sakit A, nanti pindah nih jam sekian sampai jam sekian ke rumah sakit B, itu cari lokasi yang satu arah. Jangan sampai yang misalnya dari kota dari tempat area A ke area misalnya D atau berapa yang memakan banyak waktu. Jangan kayak gitu. Jadi harus tahu tujuan. Nah ini perlengkapan ya, perlengkapannya kita harus, sekarang kan enak ya ada proof force. Jadi kan ini aku salah. Harus satu AAJI harus dibawa. Yang kedua kartu nama itu penting. Nah, karena di dalam kartu nama itu kan ada kode agennya kita, ada alamat kantornya kita, ada nomor telepon. Terus saya selalu bawa yang namanya bukti print di tas. Yang masih belum punya Bisa diambil ada kok. Tuh. Udah sih. Nah, ini laptop nggak perlu sih. HP itu kan sudah ada proof force kan. Itu sih kalau aku ada yang mau sharing aja sih, ini slide terakhir. Ceritain dong yang malam itu tuh gimana? Malam itu ya kan pasti seperti biasa kok. Seperti biasa, cuman beda waktunya aja kan. Itu mengganggu soalnya kan malam, kalau mungkin pagi kan orang oh iya jam. Loh kalau malam tuh malah enak loh, di tempat praktek yang ada dokternya itu. Nah itu kan dokter praktek itu kan ada yang sampai malam ya, tapi harus kuat. Saya itu punya agent yang namanya Heru, dia ini kan detailer ceritanya. Jadi kalau saya dampingin dia itu jam 9 ke atas ketemu dokternya itu. Dia mau nggak mau kita harus korban waktu. Dan harus sabar. Kan kalau dokter praktek itu kan harus nunggu pasien habis baru kita. Dan itu kan nggak bisa dipastikan kan waktunya kan. Jadi dokternya yang di prospek. Ya. Kalau saya sama agent saya itu dokternya yang saya tembak. Tapi kalau saya ketika masuk rumah sakit kan banyak itu, ada calon nasabah kan banyak banget di situ. Jangan pernah takut sih. Soalnya pengalaman saya ya, ketika saya kanvasing di rumah sakit itu banyak banget loh yang dulu pakai asuransi. Itu adalah market sebenarnya. Tapi orang kan takut dulu sebenarnya, orang itu nggak mau nyoba gitu loh. Padahal saya tuh kadang gergetan juga kalau lihat agent tuh yang aduh nggak ada. Padahal kalau kita masuk banyak banget lama-lama itu. Yang pasti cara ngelatih keberanian untuk mau cerita. Ngelatihnya awal mulai apa harusnya? Saya memang awal mulai itu malu-malu, gengsi ya, karena dulu kan saya customer Telkom kan. Akhirnya disuruh terjun lapangan kan, mau nggak mau kan lepas semuanya kan. Saya dulu waktu itu ya bilang aja, awalnya nanti tulus aja. Terserah kamu mau closing apa enggak, pokoknya aku cerita tentang Prudential. Kan tadi sesuai pernah DOP kan, itu kan sehari ketemu 2 orang. 2 orang kan belum tentu closing kan, 1 minggu 10 orang. Dari 10 kan closing 1, ya itu cobaan. 1 hari 2 orang cerita, seminggu 10 orang, ya kan?
dari 10 closing 1. Nah itu cobaan, itu jadikan habit. Kalau itu nggak dilakukan ya sangkainya nggak dapet. Seenggaknya nungguin. Iya. Ya apa sih cara kata pertama kali waktu ketemu sama orang yang nggak dikenal, bagaimana misalnya bisa dikasih contoh? Kalau saya kan mungkin kan orang kan kanvasin itu kan banyak ya di tempat. Kalau saya pribadi seneng di tempat rumah sakitku. Kalau ada yang namanya teman kita, teman seperjuangan saya Bu Nani itu kanvasingnya di toko-toko door to door, ya kan. Kalau saya di rumah sakit itu 3 area yang saya tempatin. Saya duduk di ruang tunggu ICU yang pertama, terus yang kedua saya duduk di ruang tunggu praktek, yang ketiga itu saya duduk di ruang tunggu obat. Nah itu nanti ketika ada orang nih, misal nih ibunya nunggu bawa lembaran obat atau apa, saya langsung tembak, loh Bu siapa yang sakit? Misalnya di ruang ICU ya, saya lebih banyak dapatnya tuh di ruang tunggu ICU sebenarnya. Loh Bu siapa yang sakit? Saya bilang gitu. Terus oh ini suami saya. Oh sakit apa Bu? Saya tanya gitu. Misal dia jawab oh pasang ring. Wah ibu di rumah sakit ini berarti habisnya banyak ya Bu ya, ngomong-ngomong gitu aja Bu. Jadi kepo-kepo sedikit gitu. Misalnya dia sebutkan nominal, iya Mbak. Biasanya mereka tuh sebutkan nominal deposit. Yang disebutkan tuh mereka mesti deposit. Dan itu kita harus bisa nebak depositnya rumah sakit itu berapa. Kalau setahu saya kalau ICU itu di Premier itu depositnya 50. Dan itu kalau kita satu kali deposit 2 hari lagi itu kalau misalnya habis kita disuruh setor lagi, disuruh deposit lagi. Wah berarti ibu udah habis banyak ya Bu, saya bisa kira-kira itu Bu, gitu aja. Terus saya bilang saya bisa kira-kira ini soalnya nasabah saya juga kasusnya sama dengan ibu, cuman nasabah saya ini untungnya sudah pakai credential Bu, sudah full cover. Gitu aja sih kok, cuma ngobrol-ngobrol. Untungnya PPH yang sekarang terjangkau ya, pasang ring dan sebagainya. Kalau PPH yang lalu atau yang HS kan nggak. Nah itu kan dari situ kan saya pakai PPH itu kan kok kartu itu. Nasabah saya pakai kartu ini Bu, saya bilang gitu. Nasabah saya pakai kartu ini Bu. Nah ini semuanya umumnya nasabah saya itu kebayar semuanya. Bu rasanya kan kita nggak enak nih ngobrol di situ. Saya boleh nggak minta kontaknya ibu? Gitu aja langsung to the point. Ya. Kalau dia nggak mau dan nggak nyaman ya udah next. Kasih kartu nama gitu aja. Iya. Ya. Dan saya selalu Bu mudah-mudahan bapak lekas sembuh ya. Gitu aja. Jangan nanti kalau dia nggak mau terus kita pergi. Saya mesti ya walaupun dia nggak nyaman dengan saya tapi saya berusaha untuk tetap sopan ke dia. Karena kan dari kartu nama yang saya kasihkan itu kan mungkin 1000 banding 1 dia hubungin saya kan. Iya. Jadi saya mau menimbulkan kesan yang sopan. Soalnya mungkin saat itu dia lagi sakit kepala, nggak mau mikir yang lain-lain. Tapi ketika orang mau dimintain nomor telepon, saran saya memang miss call di depannya dia. Bu boleh ya saya miss call ya, ini supaya nomor telepon saya gitu ya. Iya. Oke. Bu, Bu, mohon maaf besok Devi follow up ibu ya, itu aja langsung. Supaya Ketemuan di rumah atau di rumah sakit? tergantung dia nanti mintanya di mana sih. Oke. Nanti Devi WA ya Bu ya, atau enggak Devi telepon. Itu sih Bu. Terus kalau misalnya dia enggan gitu, langsung baik Bu cepat sembuh, saya mau ke bawah dulu Bu, lihat di link nasabah saya gitu aja. Oke. Mudah-mudahan Bapak cepat sembuh ya Bu, ibu yang sabar. Saya selalu gitu. Berarti kalau di ICU ketemu satu enggak bisa langsung keluar. Langsung lari saya, cari tempat lain. Jangan mulak di situ aja. Misalnya ke yang satu ke yang lain Iya. nanti satpam. Betul. Terus nanti kalau enaknya di Premier itu nanti ada jam tertentu itu yang kamarnya itu dibuka. Itu kamu bisa masuk bebas. Cara masuknya ya kalau aku ya pura-pura bodoh aja ya jangan tolak gini wes masuk aja, anggap aja kita Kayak mau nyambar. kayak mau kita ini mau besok gitu. Terus Pura-pura masuk salah aja kamar gitu. Iya. Meskipun enggak kenal, pokoknya masuk, jangan terlalu kelihatan gegabah gugup ya. Iya, udah wes masuk aja. Nanti kalau kalian tolak lagi malah ditangkap satpam. Terus biasa aja masuk kayak nggak ada apa-apa. Terus andai kata di sana ditolak, oh maaf Bu, saya pikir bapak ini, Betul. ibu Saya pernah ini. kok saking dulunya ya waktu
tahun kemarin itu saya sampai door to door masuk ke kamar-kamar yang Premier loh. Terus sampai saya itu pernah satu diusir satpam juga. Sampai sekarang satpam ini baik sama saya. Buat WA itu ada yang bersahabat dengan saya akhirnya. Jadi masuk ruangan-ruangan. Waktu ketangkep terus Devi bilang apa? Ya saya bilang sebenarnya saya itu Pak mau ngurus klaim, tapi tadi saya tuh kaget lihat bapak, jadinya saya refleks saya jawab gitu. Harus kita ngeles, tapi yang positif ya. Betul. Gitu. Harus pokoknya kalau kanvas itu harus kreatif kita itu. Enak kok, saya di Premier itu separuh omset tahun kemarin itu dari kanvas. Berarti ini tidak boleh diupload di YouTube ya? Karena Nanti orang premiernya bisa tahu. Rahasia. ke kantinnya Premier itu juga Sensor. Ada orang premier Oh, yang ke sudah tadi kantin. Mas Wanda kantinnya juga ajarin. dapat. Saya dapat yang ya nggak tahu ya, mudah-mudahan saya closing sih. Saya dapat di kantin Premier ini orang yang awalnya tadinya nggak mau, enggan, tapi saya berani minta nomor teleponnya. Ini lagi saya follow up pelan-pelan. Ya mudah-mudahan dapat sih. Mudah-mudahan dia klik. Karena memang kalau canvassing itu hasilnya dua, ada yang kita bisa cepat dapat, ada yang kita itu lama. Lah yang lama nggak closing ini, kalian harus bina hubungan baik. Itu waktunya kan ditolak kan terus-terusan ya Mbak ya. Itu kita deadline itu sampai kapan kita akan follow up dia terus? Sampai dia bilang saya tidak mau. Nah itu kalau dia sudah bilang saya tidak mau Mbak, itu baru saya stop. Tapi kalau dia masih, iya Mbak masih belum ada waktu Mbak, iya Mbak ini, saya masih terus. Pokoknya selagi dia belum bilang tidak, saya tetap maju. Di satu sisi ada rasa agent ini maksohan, di satu sisi memang ini perlu buat dia. Ya apa Betul. caranya? Kalau saya ngatasinya gini, biar saya ini dibilang kayak agent maksohan ya, saya follow up-nya itu kadang 3 hari sekali tuh. Nggak Apa yang everyday. dilakukan? Saya biasanya share Prudential sih. Halo Ibu, apa kabar? Gitu aja. Ini ada info terbaru dari Prudential. Gitu aja. Biasanya lakukan pagi ya? Pagi, saya selalu pagi. Dan saya nggak pernah mau ngeblas WA. Apa sih? Kalau Broadcast. broadcast tuh saya nggak Dear pernah mau. nasabah semua gitu Iya, enggak? saya nggak pernah mau. Saya mesti langsung sendiri-sendiri. Karena itu nasabah jauh dihargai daripada dia kalau kita ngeblas. Meskipun ngeblas misalnya ke Devi, tinggal ditulis saya Dear Devi atau kepada Bu Devi selamat pagi, terus isinya kan sama yang lain, sebetulnya kan enggak apa-apa kan orang Ya lain kan nggak enggak apa-apa tahu. sih kok, tapi saya lebih nyamannya itu diblaskan japri sendiri. Karena gini kok, kalau kita japri itu kan kita tahu oh orang ini karakternya seperti ini, jadi kita bahasanya harus seperti ini. Oh orang B ini karakternya seperti ini, jadi kita masuknya lewat sini gitu loh. Maksud saya kalau kita japri, kalau blast itu kan kita seret kirim tinggal nunggu balasannya kan. Nah responnya mereka kan nggak tahu gitu. Terus ngebiasain harus ketemu dua, ngebiasain terus itu maksanya gimana sih? Sekali lagi lihat ke belakang, lihat goalnya kita itu apa. Kalau kalian nggak punya tujuan hidup dan goal, nggak akan melangkah itu rasanya berat. Lihat goal aja itu paling gampang, sudah nggak usah lihat yang lain-lain. Ini pengalaman saya pribadi sih. Saya ini memang agent lama, tapi ya sistem saya ngikutin. Cuman waktu itu goal saya mungkin nggak kuat ya, jadinya saya banyak beloknya daripada lurusnya. Jadi tahun kemarin tuh saya benar-benar goal saya mantapkan, saya komitmen, saya kejar ya. Jadi kalau kita males gitu ya, males aktivitas itu kan wajar ya. Tapi kalau sudah lihat goalnya kita, oh iya aku harus kejar ini. Apalagi kalau sudah yang punya anak itu kan pasti goalnya kan sudah kuat sekali, gampang. Mestinya ya apa sih supaya goal itu bisa membuat kita arahan ke sana. Jadi kadang gini, oh ya goalmu apa? Goalku kepengen punya mobil, yang satunya ikut punya mobil, padahal itu bukan goal dari dirinya sendiri. Sehingga itu enggak membuat gak dapat mobil ya gak apa-apa, wong aku butuh sepeda motor kok. Itu ya. Kalau mobil itu gini, kalau mobil rumah itu dream buat saya. Kalau goal itu beda lagi. Kalau goal sama dream itu buat saya, kalau goal itu harus tercapai. Kalau dream itu kan
Saya kan dreamnya pengen punya rumah nih. Oke lah, saya nabung dulu, perbanyak income dulu, baru punya rumah. Kalau dream kan suatu saat bisa. Kalau goal kan harus. Itu sih kalau saya loh. Boleh kasih mungkin sharing sedikit goal supaya kita ini yang baru kan mau buat goal itu ya kadang nggak ngerti sehingga kita nggak menuju ke sana. Goal itu harus datang dari hati sebenarnya. Dari hati itu apa? Karena kalau sesuatu yang dikerjakan dari hati itu pasti hasilnya luar biasa. Kalau itu sih saya. Cuma kadang kalau kita punya goal kadang itu udah males gitu, kadang lupa mbak. Gitu kayak gimana ya? Jadi biar mantep untuk nyampe tujuan kita walaupun sudah punya goal ya ya. Cuma gitu kadang-kadang alah kok elah, Itu wajar. Terus gimana nyikapinnya Berarti kayak gitu? mbak ini nggak konsisten orangnya, harus konsisten. Mungkin goalnya sendiri mungkin tidak mengharuskan. Kurang seksi mungkin. Ya, tidak mengharuskan. Ya wis nggak sampai nggak apa-apa kan gitu nanti aja. Jadi itu bukan berarti goal yang kebutuhannya dia. Mungkin goal sesuai kebutuhan manajernya nyarankan si A, ternyata itu bukan keinginannya dia. Mbak goalnya apa sih? Sebenarnya sih gini, saya cerita sedikit ya mbak ya. Saya gabung di sini karena suami saya sakit waktu itu. Sudah punya pruden, operasi 2 kali, tercover semua waktu itu, sekitar 200 juta, masih PHS waktu itu. Terus habis setelah operasi itu dapat itu PHS plus waktu itu. Oke, sama Mbak Ida ditelepon waktu itu. Suami operasi, saya di ruang tunggu, saya ditelepon Mbak Ida. Ayo Mbak Lia ikut aja wes, gak apa-apa daripada nganu kan sambil nungguin suami nggak bisa apa. Otomatis kan nggak kerja Mbak, 2 tahun itu nggak kerja. Utang itu kan banyak. Itu menurut saya sudah goal menurut saya. Cuma dari goal saya sendiri kadang gitu loh dok. Alah, iya sih lah, itu menurut saya sebenarnya sudah kuat ya, sudah bukan keinginan dari manajer atau siapa, itu sudah dari pribadi. Nah, cuma kadang-kadang itu rada belok. Makanya Mbak Devi kan tadi cerita, saya itu agent sudah lama, cuma kadang belok. Nah, itu gimana biar konsisten, biar fokus, itu gimana? Tipsnya gimana Mbak? Ini sharing aja ya, karena kok tahun kemarin tuh, saya tuh dari 2013 sebenarnya agent. 2013, 14, 15, 16, 17, 18 baru saya kejar itu 18. Kok Joni ini kayaknya tahu saya lama. Saya ini agent lama loh sebenarnya, dan agent yang disuruh ini iya gitu loh, nggak ada tujuan hidup saya tuh waktu itu. Waktu itu saya datang acara yang namanya goal setting. Waktu itu pembicaranya Cassandra Farel. Bu Cassandra itu bilang gini, kita kerja itu harus tahu tujuan kita itu kemana, dan harus ada harimau besar di belakang kita yang ngejar kita. Mau nggak mau kan kalau ada harimau besar kan kita lari ya. Nah, jadikan harimau itu goalmu. Contoh nih, waktu itu saya jadikan harimau itu umurnya orang tua saya. Jadi yang saya bayangkan itu usianya orang tua saya. Saya itu benar-benar takut kalau ketika nanti saya yakin sih Prudential ini bisa bawa saya sukses tuh, saya yakin karena memang kan sistemnya dia bagus banget ya. Buktinya toh saya agent 2013 nggak pernah ninggalkan sistem. Bisa ditanya juga Bapak Kanto ya. Yang saya jadikan harimau itu umurnya orang tua saya. Saya cuma takut kalau ketika saya berhasil dan ada di puncak tertinggi, saya nggak bisa nikmatin sama orang tua. Udah itu aja sih. Itu yang bikin saya akhirnya mau nggak mau saya lari. Jadi Mbak harus punya harimau di belakang itu. Gitu loh. Misal nih, ya mohon maaf ya Mbak tadi kan bilang kalau misalnya banyak utang ketika ini, ya itu jadikan harimau. Mbak mau terlilit utang terus. Kalau saya sih pribadi nggak mau. Gimana caranya saya kerja cepat semua lunas dalam waktu berapa? Mbak mau berapa tahun melunasi ini? Itu jadikan harimau sebenarnya. Mbak mohon maaf ada anak? Belum. Ya itu sih simpelnya. Jadi harus ada harimau di belakang. Dan pesan saya cuma jangan pernah menyanyiakan gitu. Saya kemarin terlalu banyak seneng-senengnya, jadinya akhirnya promosinya telat. Mungkin karena sesuatu yang tidak harus makanya terjadi. Betul. Seperti tadi Mbak ceritakan,
lupa. Lupa itu kan berarti ada sesuatu yang Wajar kalau lupa itu kan ya. betul, tapi kalau misalnya dia lupa kan berarti goal itu bukan merupakan kebutuhannya dia. Jadi kan goal itu kebutuhannya anak. Saya terus terang waktu itu goal saya simpel sih, saya cuma pengen ketika saya punya ini itu orang tua saya itu juga bisa melihat hasilnya, bisa nikmatin juga. Sebenarnya simpel sih, tujuannya itu simpel, tapi dari sesimpel itu tuh menghasilkan sesuatu gitu loh. Nggak usah bikin goal itu yang jeluimet kayak apa itu nggak perlu. Bikin goal itu sesuai dengan kemampuannya kita, sesuai dari hati. Gitu sih, saya kalau diajarkan tuh harus dari hati. Tapi kalau masalah rumah terus mobil itu kan misalnya mbak goalnya Shanghai, ya mau nggak mau mbak kan harus kejar goalnya. Mungkin di waktu yang singkat ini kan masih ada kesempatan kan, katakan 6 bulan. Ya apa sih cara ngaturnya? Mungkin Nih, Devi bisa cerita, saya sharing ngasihin apa namanya kayak baginya mestinya ya apa, mesti kerja seberapa banyak nih, ya. harus tahu goal terpendek kita kan waktunya kurang 6 bulan ya Bu ya. Iya. Ya 6 bulan tuh kita harus bisa bagi. Kita 5 Desember bulan. ini ya 6 bulan ya. 5 Oh 5 ya. Juli, Agustus, sama November. Juninya udah bisa. Oh ya, ini ya, kita kejar rame-rame startup agency ini ya. Terus terang ya, saya kan tahun kemarin tuh berangkat ke Korea itu juga menang kontesnya dari ini. Terus tak percaya aku, enak berangkat gratis itu. Nggak mikir apa-apa, nggak mikir transport, nggak mikir apa. Bawa uang saku tok, selesai itu, enak banget, terus bener-bener yang menikmati hidup saya di sana itu. Ini dikejar. Ya, misal nih goal kita terpendek, ini 50 juta, kita harus breakdown. Omsetnya kita berapa nih sekarang? Misalnya katakan 50, omset kita katakan 0 ya, 50 itu dibagi 5 bulan. Berarti masing-masing berapa? 10. Jadi tiap bulan harus 10. Nah, dari 10 juta itu closing berapa orang yang bisa menghasilkan 10 juta? Harus di breakdown. Dan gini, kalau memang ini penting buat kalian, harus mau keluar rumah untuk prospek, itu yang paling penting. Kalau ini penting tapi nggak kalian lakukan apa-apa, yo sama aja kan, nggak ada hasil. Harus, jadi ini harus gitu loh. Jadi sisa 6 bulan ini jangan pernah berhenti. Kalau kalian berhenti, ya sudah selesai. Kalau kalian maju terus, itu kalian nggak akan tahu langkah keberapa, prospekan keberapa yang bisa menghasilkan dan bawa 50